Pernahkah terbersit dalam benak Anda ketika malam mulai sunyi dan batin mulai bicara tentang sebuah kepastian yang akan kita hadapi di alam keabadian nanti, yakni kemana arah langkah terakhir kita akan berlabuh? Pertanyaan ini bukanlah sekadar lamunan kosong, melainkan sebuah renungan mendalam yang seharusnya menggetarkan setiap relung jiwa manusia yang beriman. Kita semua hidup di dunia yang fana ini dengan satu tujuan besar, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari kemerkonia yang mewujud dalam bentuk neraka. Neraka bukanlah sekadar dongeng atau cerita pengantar tidur untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah realitas yang sangat mengerikan. Sebuah tempat yang penuh dengan azab dan siksaan yang sama sekali tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh keterbatasan akal manusia. Bayangkan sebuah tempat di mana rasa sakit tidak memiliki batas, di mana setiap teriakan hanya dibalas dengan kobaran api yang semakin menyala-nyala, dan di mana penyesalan sudah tidak lagi memiliki arti. Ketakutan akan neraka seharusnya menjadi cambuk bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri di setiap hela nafas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran yang begitu eksplisit mengenai tempat ini agar kita waspada. Dalam wahyunya yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka ada azab jahanam, dan itulah saburak-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara mengaum yang dahsyat, sedang neraka itu menggelegak. Ayat ini termaktub dalam Quran Surah Al-Mulk, ayat 6-7. Coba Anda resapi kata mengaum dan menggelegak dalam ayat tersebut. Itu menunjukkan bahwa neraka seolah-olah adalah makhluk hidup yang sedang marah besar, yang siap menelan siapa saja yang berani mendurhakai Sang Pencipta. Suara raungannya saja sudah cukup untuk menghancurkan nyali siapapun yang mendengarnya. Apalagi jika tubuh yang lemah ini benar-benar harus bersentuhan dengan panasnya yang berlipat-lipat ganda dibandingkan api dunia. Namun, di tengah kengerian yang tak terperikan itu, bukankah hati kita meronta bertanya, adakah cara nyata bagi hamba yang lemah ini untuk mendapatkan jaminan keamanan dari Sang Pencipta agar kulit ini tak sedikit pun dicium oleh kobaran api? Kabar baiknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui lisan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diberikan sebuah bocoran langit yang sangat berharga. Ada harapan yang sangat nyata bagi kita untuk terhindar dari dahsyatnya jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pengajaran yang sangat penting bagi umatnya mengenai golongan-golongan manusia tertentu yang tubuhnya diharamkan untuk disentuh oleh api neraka. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan hanya tentang seberapa banyak kita melakukan ritual ibadah secara fisik, melainkan juga tentang bagaimana kualitas hati dan karakter yang kita bangun dalam interaksi sosial sehari-hari. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang besar, namun melupakan bahwa kunci surga dan penghalang neraka bisa jadi terletak pada hal-hal yang dianggap sepele oleh manusia, seperti kelembutan tutur kata ketenangan dalam menghadapi masalah atau kemudahan yang kita berikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sangat indah memberitahukan bahwa neraka itu diharamkan bagi mereka yang memiliki sifat-sifat mulia yang menghiasi jiwanya. Sifat-sifat ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih, namun membutuhkan latihan batin yang konsisten. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki kelembutan hati, karena sifat lembut itu sendiri merupakan cerminan dari rahmat Nia yang sangat luas. Orang-orang yang sombong dan bodoh adalah mereka yang merasa tidak butuh dengan informasi semacam ini. Mereka yang berjalan di muka bumi dengan angkuh sioliolahama, mereka tidak akan pernah kembali ke tanah. Oleh karena itu, sangatlah krusial bagi kita untuk memahami bahwa perjalanan menuju keselamatan adalah perjalanan memperbaiki akhlak. Kita harus berusaha menjauhi segala hal yang bisa menyeret kita ke dalam lubang kehancuran. Bayangkan, jika kita bisa menjadi salah satu dari 4 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Alangkah indahnya jika di hari kiamat nanti, ketika semua orang dalam keadaan ketakutan dan bermandikan keringat, kita termasuk orang yang tenang, karena mendapatkan jaminan bahwa api neraka tidak akan berani menyentuh kita. 4 golongan ini memiliki karakter yang sangat spesifik, yang jika diterapkan tidak hanya akan menyelamatkan kita di akhirat, tetapi juga akan membuat hidup kita di dunia menjadi jauh lebih tenang dan damai. Keempat sifat ini dikenal dengan sebutan Hayyin, Layyin, Qorib, dan Sal. Semuanya berkaitan erat dengan bagaimana kita mengelola ego,
dan bagaimana kita memanusiakan manusia lainnya demi mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan kembali. Sudahkah sifat-sifat ini ada dalam diri kita, ataukah kita masih membiarkan kekasaran dan keangkuhan mendominasi setiap tindakan kita sehari-hari? Kesempatan untuk berubah selalu ada, selama nafas masih dikandung badan, dan memahami kengerian neraka adalah langkah awal yang paling tepat untuk mulai berbenah menuju keselamatan abadi. Pernahkah Anda membayangkan betapa indahnya jika di tengah badai masalah yang menerjang secara tiba-tiba, jiwa kita tetap kokoh layaknya karang yang sama sekali tidak goyah oleh deburan ombak yang sangat ganas? Bayangan tentang ketenangan ini bukanlah sekadar impian kosong, melainkan sebuah pencapaian spiritual yang sangat tinggi yang disebut dengan sifat hayin. Sifat ini merupakan golongan pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang jasadnya haram disentuh oleh api neraka. Menjadi seorang yang hayin berarti memiliki kedaulatan penuh atas dirinya sendiri. Ia adalah sosok yang mampu mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan, serta menjaga hatinya agar tidak mudah terembang-ambing oleh situasi duniawi yang seringkali tidak menentu. Orang yang memiliki sifat ini tidak akan mudah terseret ke dalam arus kepanikan atau amarah yang meledak-ledak, karena ia menyadari sepenuhnya bahwa setiap kejadian berada di bawah kendali mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang individu yang hayin memiliki kedalaman batin yang luar biasa, sehingga ia tidak mudah terpengaruh oleh berbagai jenis godaan setan yang selalu berusaha membisikkan kegelisahan. Rahasianya terletak pada intensitas zikir dan doa yang selalu ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kesempatan. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang, dan ketenangan itulah yang menjadi perisai gaib yang melindungi jiwanya. Keutamaan sifat ini sangatlah besar di mata pencipta kita. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha lembut dan sangat mencintai kelembutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atas kelembutan apa yang sama sekali tidak diberikan atas kekerasan, dan apa yang tidak diberikan atas sesuatu yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menegaskan bahwa kelembutan jiwa atau sifat hayin memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi daripada kekuatan fisik atau kekasaran sikap dalam menyelesaikan segala persoalan hidup. Namun, tanyalah pada lubuk hati yang paling dalam, sanggupkah kita tetap mempertahankan ketenangan itu saat ego kita sedang diuji dengan sangat hebat, atau saat amarah mulai membakar dada karena merasa diperlakukan tidak adil? Pertanyaan ini sangat krusial, karena seringkali kita merasa mampu bersikap tenang hanya saat keadaan sedang baik-baik saja, namun langsung berubah menjadi sosok yang beringas ketika tekanan datang melanda. Sifat hayin menuntut kita untuk tetap konsisten dalam kedamaian batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman dalam Wuyunia agar kita tidak terjebak dalam pertikaian yang merugikan. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tunduklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbandai bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar." Ayat ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa kehilangan kendali diri dan terjebak dalam bantah-bantahan hanya akan melemahkan posisi kita, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan bagi orang yang hayin tidak hanya terbatas pada ketenangan di dunia, tetapi juga posisi yang sangat istimewa di hari akhir nanti. Bayangkan sebuah penghargaan luar biasa di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal ia memiliki kemampuan untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat nanti. Di sana, ia diberikan kebebasan untuk memilih bidadari yang diinginkannya sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya mengendalikan nafsu amarah selama hidup di dunia. Ini adalah janji yang sangat nyata bagi mereka yang mau belajar menjadi pribadi yang tenang dan tidak reaktif terhadap provokasi. Sifat hayin menjadikan seseorang tampak bijak, mulia, dan berwibawa tanpa harus memaksakan kehendak atau meninggikan suara. Lantas, bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan sifat hayin yang luar biasa ini di dalam keseharian kita yang penuh dengan hiruk-pikuk? Langkah pertama yang sangat mendasar adalah dengan belajar mengendalikan emosi secara sadar. Emosi memang bersifat manusiawi,
Namun jika dibiarkan liar tanpa kendali, ia akan menjadi senjata yang justru melukai diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Saat amarah mulai naik ke yuban-yuban, cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam, diam sejenak, dan segera memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sifat hayyin juga sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita menerima diri sendiri. Jika kita mampu menerima segala kelebihan dan kekurangan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merasa rendah diri ataupun sombong, maka kita akan jauh lebih tenang dalam menghadapi berbagai situasi sosial. Kita tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan kehebatan diri di depan orang lain dengan cara yang agresif. Mari kita berkomitmen untuk mulai mempraktikkan sikap positif dalam menghadapi segala dinamika kehidupan. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang santai, dalam arti tidak mudah panik, namun tetap waspada dan bertanggung jawab. Hubungan yang baik dengan sesama manusia juga akan jauh lebih mudah terjalin jika kita mengedepankan ketenangan daripada ketegangan. Ingatlah bahwa setiap detik yang kita habiskan dengan perasaan tenang dan penuh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah investasi besar yang akan menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Sifat hayyin bukan berarti kita menjadi lemah atau pasif, melainkan sebuah kekuatan tersembunyi yang menunjukkan bahwa kita adalah tuan atas diri kita sendiri, bukan budak dari emosi sesaat. Dengan menjadi orang yang hayyin, kita sedang membangun jembatan yang kokoh menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan abadi yang kita dambakan selama ini. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang tutur katanya begitu menyejukkan hati, seolah-olah setiap kata yang keluar adalah embun di tengah padang pasir yang gersang, sehingga Anda merasa sangat dihargai hanya dengan berada di dekatnya? Pertanyaan ini mengajak kita merenung tentang sebuah kualitas jiwa yang sangat mulia dan langka di zaman yang penuh dengan kekasaran ini, yaitu sifat lain. Sifat lain adalah gambaran dari seseorang yang memiliki kelembutan hati yang luar biasa, terpancar melalui sikap yang sopan, santun, dan penuh keramahan kepada siapapun tanpa memandang kasta atau jabatan. Dalam pandangan Islam, menjadi pribadi yang lain bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kekuatan karakter yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan golongan ini sebagai manusia kedua yang haram bagi api neraka untuk menyentuh kulitnya. Orang yang lain adalah antitesis dari sifat sombong, keras kepala, dan kasar. Ia adalah sosok yang tidak suka menyakiti perasaan orang lain dan selalu berusaha menjaga kehormatan sesama. Kelembutan ini bukan sekadar polesan di bibir, melainkan sebuah pancaran dari hati yang penuh dengan kasih sayang. Sifat lain membuat seseorang menjadi pribadi yang pemaaf, tidak mudah menyimpan dendam, dan selalu rendah hati dalam mengakui kesalahan. Bayangkan betapa damainya dunia ini jika setiap individu memiliki sifat lain dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya kelembutan ini dalam berdakwah dan berinteraksi. Dalam sebuah ayat yang sangat menyentuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu." Firman ini tertulis dalam Quran Surah Ali Imran, ayat 159. Ayat ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan Rasulullah SAW dalam menyatukan hati manusia bukanlah melalui pedang atau kekerasan, melainkan melalui samudera kelembutan yang ada di dalam hati beliau. Namun tanyakanlah pada kejujuran nurani, Anda bagaimanakah sikap kita saat berhadapan dengan orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan di depan mata kita, atau saat kita sedang memiliki posisi yang lebih tinggi? Apakah kita lebih cenderung memilih untuk menghakimi dengan kata-kata tajam, ataukah kita memilih untuk membimbing mereka dengan penuh kasih sayang? Pertanyaan ini menantang integritas kita sebagai hamba yang mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang jauh lebih mudah untuk menjadi keras dan egois saat kita merasa benar, tetapi sifat lain justru menuntut kita untuk tetap menundukkan ego demi menjaga hubungan persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang paling lain di muka bumi ini. Beliau tetap bersikap lembut, bahkan kepada orang-orang yang pernah menyakiti beliau atau masu-masu yang menghujatnya. Kelembutan beliau lahir dari rasa kasih sayang yang begitu besar kepada umatnya, karena beliau menyadari bahwa kekasaran hanya akan melahirkan kebencian,
sementara kelembutan akan melahirkan kedamaian. Ada sebuah janji luar biasa bagi mereka yang mampu menjaga sifat lain ini dalam setiap urusan hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang bersikap lemah lembut terhadap urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersikap lemah lembut terhadap urusannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan menjadi kabar gembira bahwa balasan dari sebuah kelembutan adalah kemudahan dari Sang Pencipta. Jika kita ingin urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan, maka kuncinya adalah memudahkan dan melembutkan sikap kita kepada sesama hambanya. Sifat lain akan membawa keberkahan yang berlipat ganda, menjadikan hidup lebih harmonis, dan menjauhkan kita dari berbagai konflik yang tidak perlu. Sebaliknya, sifat kasar adalah sifat yang hina dan tercela yang hanya akan membawa kerusakan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Lalu, bagaimanakah langkah nyata yang bisa kita ambil untuk mengasah sifat lain ini agar mendarah daging dalam karakter kita? Langkah pertama adalah dengan senantiasa menyadari bahwa setiap perkataan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melatih lisan untuk hanya mengucapkan kata-kata yang baik, menyenangkan, dan sopan. Jika tidak mampu berkata baik, maka diam adalah pilihan yang jauh lebih mulia daripada mengeluarkan kote-kote yang menyakitkan. Selanjutnya, kita perlu mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bergaul dengan siapa saja, baik itu kepada orang tua, guru, teman, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan sekalipun. Kelembutan harus menjadi identitas kita sebagai seorang Muslim yang sejati. Selain usaha lahiriah, kita juga sangat membutuhkan pertolongan batiniah melalui doa yang tulus. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita dilembutkan dan dijauhkan dari sifat keras yang kaku. Sebuah doa yang sangat indah untuk kita panjatkan adalah, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah aku orang yang lain, lemah lembut, dan mudah bergaul dengan sesama manusia, serta jauhkanlah aku dari sifat kasar, keras, dan sulit bergaul dengan sesama manusia. Dengan terus melatih diri dan berdoa, perlahan namun pasti, sifat lain ini akan tumbuh subur dalam jiwa kita. Ingatlah bahwa setiap kali kita memilih untuk tersenyum dan berbicara lembut saat hati sedang ingin marah, kita sedang selangkah lebih dekat menuju pintu surga dan selangkah lebih jauh dari jilatan api neraka. Sifat lain adalah perhiasan jiwa yang paling indah, yang akan membuat pemiliknya bersinar di dunia dan aman di akhirat. Mari kita jadikan kelembutan sebagai jalan hidup kita demi mengharap ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha lembut. Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang kehadirannya di sebuah ruangan sioliala membawa magnet kehangatan, di mana setiap orang merasa nyaman untuk menyapa dan berbicara dengannya tanpa ada rasa canggung sedikit pun? Pertanyaan ini membawa kita pada pemahaman mengenai sifat ketiga yang diharamkan bagi api neraka, yaitu sifat qorib. Dalam terminologi yang sering kita dengar saat ini, qorib bisa diterjemahkan sebagai pribadi yang supel, mudah bergaul, dan sangat rendah hati atau humble. Orang yang memiliki sifat qorib bukanlah mereka yang memasang tembok tinggi di sekeliling dirinya, melainkan mereka yang membuka pintu hatinya libar-libar untuk setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia temui. Ia adalah sosok yang murah senyum, enak diajak bicara, dan selalu menampakkan wajah yang berseri-seri, bukan wajah yang sinis atau galak yang membuat orang lain merasa terintimidasi. Kekuatan utama dari sifat qorib ini berakar dari sebuah pondasi batin yang disebut tawadu atau rendah hati. Seseorang yang tawadu menyadari sepenuhnya bahwa segala kelebihan yang ia miliki, baik itu berupa harta, jabatan, kecerdasan, maupun kecantikan, hanyalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diambil kapan saja. Dengan kesadaran tersebut, ia tidak merasa lebih tinggi atau lebih mulia dibandingkan orang lain. Ia memandang setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa hormat dan kasih sayang. Ketulusan ini membuat interaksi sosialnya menjadi sangat organik dan tidak dibuat-buat. Mengapa sifat yang nampaknya sederhana ini bisa menjadi penghalang dari dahsyatnya api neraka? Jawabannya terletak pada fakta bahwa sifat qorib merupakan perwujudan nyata dari iman yang kokoh dan akhlak yang mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah interaksi kita dengan berbagai macam karakter manusia,
Pernahkah Anda merenungi apa yang sebenarnya kita rasakan ketika bertemu dengan orang yang secara strata sosial berada di bawah kita? Apakah kita masih mampu memberikan senyuman tulus yang sama seperti saat kita bertemu dengan orang besar? Pertanyaan ini adalah ujian nyata bagi kualitas qorib dalam diri kita. Seringkali, manusia terjebak dalam penyakit hati yang disebut kesombongan, di mana ia merasa lebih baik daripada orang lain hanya karena atribut duniawi. Padahal, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan yang sangat keras mengenai hal ini. Beliau bersabda bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya seberat biji sawi, dan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya seberat biji sawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menegaskan bahwa kesombongan adalah penghalang utama menuju surga, sedangkan keimanan yang dibalut dengan kerendahan hati adalah kunci keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keberuntungan yang besar bagi hamba-hambanya yang beriman dan memiliki akhlak yang baik. Dalam Quran Surah As-Saff ayat 10-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perdagangan yang akan menyelamatkan manusia dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan jiwa. Sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dan memasukkan mereka ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini memberikan gambaran bahwa keselamatan akhirat berkaitan erat dengan bagaimana kita membuktikan keimanan kita melalui tindakan nyata dan karakter yang mulia di dunia, termasuk di dalamnya adalah menjadi pribadi yang qorib, yang menyenangkan bagi sesama mukmin. Menjadi pribadi yang qorib berarti kita harus mampu meneladani akhlak dan tutur kata Rasulullah SAW secara utuh. Rasulullah SAW adalah suri teladan yang paling qorib. Beliau tidak pernah membeda-bedakan saat menyapa sahabatnya. Beliau bahkan mendengarkan dengan penuh perhatian ketika anak kecil atau orang miskin datang berbicara kepadanya. Keakraban yang beliau bangun didasari oleh ketulusan untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Untuk bisa menumbuhkan sifat ini, kita harus mulai melatih diri untuk menghormati dan menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Kita perlu membuang jauh-jauh sikap pilih kasih atau sikap yang hanya mau berteman dengan mereka yang menguntungkan secara materi saja. Selain itu, bersikap santun, sopan, dan menyenangkan dalam berbicara adalah kunci praktis untuk menjadi qorib. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perkataan atau perbuatan yang bisa menyakiti hati orang lain. Sebuah senyuman tulus dan sapaan yang ramah mungkin terasa ringan bagi kita. Namun bagi orang yang sedang dirundung kesedihan, hal itu bisa jadi adalah bantuan yang sangat besar. Sifat qorib menciptakan iklim persaudaraan yang sehat di tengah masyarakat. Dengan menjadi orang yang mudah akrab, kita sebenarnya sedang membangun jembatan dakwah yang efektif. Karena manusia akan lebih mudah menerima kebenaran jika disampaikan oleh orang yang mereka cintai dan mereka rasa dekat. Mari kita terus berusaha untuk menanamkan benih-benih keakraban ini dalam setiap langkah kaki kita. Ingatlah bahwa setiap kali kita merendahkan hati untuk menyapa orang lain terlebih dahulu, atau setiap kali kita menahan diri untuk tidak bersikap sinis, kita sedang menghiasi jiwa kita dengan sifat yang akan melindungi kita di pengadilan akhirat nanti. Sifat qorib adalah bukti bahwa iman kita tidak hanya berhenti di lisan, tetapi meresap hingga ke perilaku harian. Dengan menjadi pribadi yang qorib, kita tidak hanya mendapatkan cinta dari sesama manusia, tetapi yang jauh lebih utama adalah mendapatkan ridha dan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi hamba yang humble dan dekat dengan sesama demi meraih perlindungan dari panasnya api neraka. Pernahkah Anda merasa sangat lelah ketika harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit-belit? Atau mungkin bertemu dengan seseorang yang sengaja mengkari-kari kesalahan hingga masalah yang sebenarnya sederhana menjadi sangat rumit untuk diselesaikan? Pertanyaan ini membawa kita pada sebuah perenungan tentang betapa berharganya sosok manusia yang memiliki sifat sahel di tengah dunia yang semakin kompleks ini. Sifat sahel adalah golongan keempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang diharamkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Menjadi pribadi yang sahel berarti menjadi manusia yang mudah, praktis, tidak suka mempersulit,
dan tidak ribet dalam menjalani hubungan sosial maupun urusan pekerjaan. Sifat ini bukan berarti kita menjadi orang yang acuh tak acuh atau meremehkan aturan, melainkan sebuah kecerdasan emosional dan spiritual untuk selalu mengedepankan kemudahan serta menjadi solusi bagi setiap kebuntuan yang dihadapi oleh orang di sekitar kita. Orang yang memiliki sifat sahel biasanya memiliki pandangan hidup yang jernih. Mereka tidak suka terjebak dalam drama yang tidak perlu atau perdebatan yang hanya akan menghabiskan energi. Mereka adalah tipe individu yang ringan tangan dan selalu siap memberikan bantuan tanpa banyak tuntutan. Dalam interaksi sehari-hari, seorang yang sahel akan berusaha memangkas prosedur yang tidak penting demi membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan. Sifat ini lahir dari hati yang bersih dan penuh kasih sayang, karena ia menyadari bahwa setiap kesulitan yang ia mudahkan bagi orang lain akan menjadi tabungan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter sahel ini mencerminkan akhlak mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia membawa rahmat dan ketenangan bagi lingkungannya. Namun, pernahkah kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, apakah selama ini kehadiran kita di tengah keluarga, lingkungan kerja, atau pertemanan sudah menjadi jembatan kemudahan bagi orang lain? Atau justru kita seringkali menjadi tembok penghalang yang membuat urusan mereka semakin terasa berat dan buntu? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab, karena seringkali tanpa sadar, ego kita merasa puas saat bisa mendikte atau mempersulit posisi orang lain. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji yang sangat luar biasa bagi mereka yang suka memberi kemudahan. Dalam wahyunya yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasan baginya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan dan melapangkan rezeki bagi siapa yang daik hendokinaya dan kepo denialah. Kamu dikembalikan. Firman ini tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Memberikan kemudahan kepada manusia, baik melalui harta, tenaga, maupun pikiran. Diibaratkan sebagai memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti akan dibayar dengan balasan yang jauh lebih besar. Selain janji dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan jaminan yang sangat menenangkan bagi para pemilik sifat sahel ini. Beliau bersabda bahwa barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini seharusnya menjadi motivasi terbesar bagi kita untuk tidak pernah merasa rugi saat mempermudah urusan orang lain. Orang yang berakhlak sahel akan mendapatkan perlindungan dan pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan betapa indahnya jika di hari kiamat nanti, di saat semua manusia berada dalam kesulitan yang amat dahsyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberikan kemudahan bagi kita, karena dulu kita pernah memudahkan hidup hamba-Nya yang lain. Menanamkan sifat sahel dalam diri menuntut kita untuk senantiasa menumbuhkan rasa empati yang mendalam. Kita harus belajar melihat sebuah masalah dari sudut pandang orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Seorang yang sahel tidak akan tega melihat orang lain bersusah payah, sementara ia memiliki kemampuan untuk memberikan solusi atau jalan keluar. Langkah nyata untuk mulai memiliki sifat ini adalah dengan membiasakan diri untuk selalu menawarkan bantuan. Sekecil apapun itu, kita harus menanamkan prinsip kuat dalam hati bahwa saling menolong dan berbagi kepada siapapun tidak akan pernah membuat kita jatuh miskin. Malah sebaliknya, setiap kali kita membagi kemudahan dan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melancarkan setiap rezeki dan urusan kita dengan cara-cara yang seringkali tidak terduga. Sebaliknya, kita harus sangat waspada terhadap kecenderungan untuk mempersulit urusan orang lain. Perilaku yang suka menghambat, merugikan, atau mencari celah untuk menyulitkan sesama hanya akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendatangkan kesulitan bagi diri kita sendiri di masa depan. Sifat mempersulit adalah ciri dari hati yang keras dan egois yang justru akan menyeret pemiliknya ke dalam kehinaan. Oleh karena itu, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari karakter yang buruk tersebut. Jadilah pribadi yang ringan, yang keberadaannya selalu dirindukan,
karena ia selalu membawa solusi, bukan polusi, bagi pikiran orang lain. Dengan menjadi orang yang sahel, kita bukan hanya membangun harmoni di dunia, tetapi juga sedang memagari diri kita dengan benteng perlindungan yang akan mengharamkan api neraka menyentuh tubuh kita. Mari kita jadikan sifat memudahkan ini sebagai gaya hidup harian kita demi mengharap ridha abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita sejenak berhenti dari hiruk-pikuk kesibukan dunia yang melelahkan ini hanya untuk bertanya pada nurani yang paling dalam? Sudahkah kita benar-benar mempersiapkan perisai yang cukup kuat untuk melindungi diri dari dahsyatnya panas api neraka yang pernah digambarkan begitu mengerikan? Pertanyaan ini bukanlah sekadar pengingat akan kematian, melainkan sebuah seruan bagi jiwa untuk mengevaluasi kembali setiap langkah, ucapan, dan interaksi yang kita lakukan setiap hari di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita telah menyelami satu persatu keindahan karakter yang bisa menjadi jalan pintas menuju keselamatan, mulai dari ketenangan batin, kelembutan tutur kata, kemudahan dalam bergaul, hingga kerelaan untuk membantu sesama. Keempat sifat ini bukanlah sekadar teori yang dibaca di atas kertas, melainkan sebuah manifestasi dari iman yang benar-benar meresap ke dalam sumsum tulang seorang hamba yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup rangkaian pemahaman ini, kita perlu menyadari bahwa perjalanan memperbaiki diri adalah sebuah maraton panjang yang tidak akan pernah selesai hingga nafas kita mencapai kerongkongan. Menjadi sosok yang memiliki sifat hayin, layin, qorib, dan sahel menuntut konsistensi yang luar biasa di tengah godaan dunia yang seringkali memancing kita untuk menjadi egois, kasar, dan sombong. Namun, bayangkanlah sebuah janji yang sangat besar yang telah kita bahas sebelumnya, di mana api neraka yang begitu lapar akan jasad manusia diperintahkan untuk menjauh dan tidak menyentuh sedikit pun tubuh orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia tersebut. Bukankah ini adalah sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya? Kebebasan dari rasa takut akan siksaan abadi adalah anugerah terbesar yang bisa diraih oleh seorang manusia. Selama masa hidupnya yang singkat ini, di tengah perjalanan kita yang penuh dengan kerikil tajam ujian, maukah kita menjadi bagian dari kafilah yang wajahnya berseri-seri di hari kiamat nanti, karena telah berhasil menaklukkan ego demi meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu agung? Pertanyaan ini seharusnya menjadi penggerak bagi kita untuk mulai mempraktikkan kebaikan mulai dari unit terkecil, yaitu di dalam rumah tangga kita sendiri, kemudian meluas ke lingkungan tetangga, hingga ke masyarakat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Dalam sebuah kabar gembira yang tertuang dalam wahyunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya dan pintu-pintunya telah dibuka, berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, 'Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya.'" Janji yang sangat indah ini terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar, ayat 73. Ayat tersebut menjadi puncak dari segala harapan kita. Bayangkan saat para malaikat menyambut kita dengan ucapan salam, karena selama di dunia kita telah berusaha menjadi hamba yang tenang, lembut, mudah akrab, dan suka memudahkan urusan orang lain. Keempat sifat tersebut adalah investasi langit, yang nilainya tidak akan pernah tergerus oleh inflasi waktu. Kita harus memahami bahwa setiap kali kita menahan amarah demi kelembutan, atau setiap kali kita mempermudah urusan seseorang yang sedang kesulitan, kita sebenarnya sedang membangun istana kita sendiri di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peta jalan yang sangat terang. Tugas kita sekarang hanyalah melangkah dengan penuh keyakinan dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaki ini tidak tergelincir dalam kubangan dosa. Mari kita tutup renungan panjang ini dengan memanjatkan doa yang setulis-tulisnya kepada Sang Pemilik Jiwa. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Penguasa hati manusia, kami memohon dengan segala kerendahan hati agar Engkau sudi menanamkan sifat-sifat hayin, layin, qorib, dan sahel ke dalam dada kami. Jadikanlah lisan kami sumber kesejukan bagi orang lain, jadikanlah tangan kami sumber bantuan bagi mereka yang lemah, dan jadikanlah kehadiran kami sebagai kabar gembira bagi siapapun yang kami temui. Kami menyadari bahwa kami adalah hamba yang penuh dengan kekhilafan, maka ampuni pula segala dosa kami yang mungkin selama ini
menjadi penghalang turunnya rahmat-Mu. Lindungilah jasad kami, jasad kedua orang tua kami, serta jasad seluruh keluarga kami dari panasnya api neraka yang menyambar-nyambar. Semoga melalui pemahaman tentang 4 golongan yang diharamkan masuk neraka ini, kita semua diberikan kekuatan untuk terus memperbaiki diri setiap detiknya. Janganlah kita biarkan ilmu ini berlalu begitu saja, tanpa adanya perubahan perilaku yang nyata. Semoga setiap kebaikan kecil yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, menjadi saksi pembela bagi kita di hari perhitungan nanti. Akhir kata, segala kebaikan yang kita petik, berasal dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segala kekurangan serta kekeliruan dalam penyampaian ini murni berasal dari keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Semoga kita semua dikumpulkan kembali di dalam surgonia yang penuh dengan kenikmatan abadi tanpa ada kesedihan sedikit pun di dalamnya. Amin, ya Rabbal Alamin.